Hello football lovers. Kali ini kami akan membahas kabar dan berita penting sepak bola nasional pada tanggal 16 Oktober 2020. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang apa saja kabar dan berita tersebut, jangan lupa juga untuk terus ikuti video terbaru dari channel kami Football Lovers. Pelatih Timnas U19 Indonesia Shin Tae-yong punya alasan memilih si lemparan super alias Pratama Arhan jadi kapten tim pada laga kedua hadapi Timnas U19 Makedonia Utara. Pratama Arhan Alif mendapatkan peran vital dari Shin Tae-yong dalam laga Timnas U19 Indonesia menghadapi Timnas U19 Makedonia Utara pada 14 Oktober 2020. Shin Tae-yong mempercayakan Pratama Arhan Alif sebagai pemain yang mengenakan ban kapten Timnas U19 Indonesia dalam laga tersebut. Mungkin hal itu menjadi sesuatu yang jarang terlihat karena Shin Tae-yong sebelumnya punya pilihan pemain Timnas U19 Indonesia lain yang bisa ditunjuk sebagai kapten. Ada dua pemain yang umumnya dipilih oleh Shin Tae-yong sebagai kapten Timnas U19 Indonesia. Dua pilar yang sering menjadi kapten Timnas U19 Indonesia tersebut yaitu David Maulana atau Rizky Ridho. Namun, ada yang sedikit berbeda ketika Timnas U19 Indonesia menjalani pertemuan kedua melawan Timnas U19 Makedonia Utara. Perbedaan itu yakni saat Pratama Arhan Alif menjadi pemain terdepan yang memimpin pemain-pemain Timnas U19 Indonesia. Sayangnya, Pratama Arhan dan kawan-kawan gagal membawa Timnas U19 Indonesia memetik kemenangan pada laga uji coba ke-10 di Kroasia itu. Meski gagal meraih kemenangan, laga tersebut mungkin menjadi kesan tersendiri untuk Pratama Arhan Alif karena ditunjuk sebagai kapten. Ternyata sang pelatih memiliki alasan tersendiri dan unik di balik penunjukan Arhan sebagai pemain yang menggunakan ban kapten Timnas U19 Indonesia pada laga kedua saat menghadapi Makedonia Utara. Shin Tae-yong menyebut sejatinya kapten adalah David Maulana, sedangkan Pratama Arhan dan Rizky Ridho hanya sebagai wakil kapten. Karena David dan Rizky tidak bermain sebagai starting line up saat pertemuan kedua lawan Timnas U19 Makedonia Utara, maka Arhan yang menjadi kapten. Shin Tae-yong pun menjelaskan, sebenarnya kapten adalah David Maulana dan untuk wakil kapten adalah Rizky Ridho serta Pratama Arhan. Karena David dan Ridho tidak jadi starter, maka kaptennya Arhan. Ipswich Town mengonfirmasi Elkan Baggett masih menyisakan 2 laga lagi untuk Timnas U19 Indonesia pasca laga melawan Makedonia Utara Rabu 14 Oktober 2020. Elkan Baggett mencatat penampilan keduanya untuk Timnas U19 Indonesia saat mengimbangi Makedonia Utara dalam laga uji coba di Stadion NK Uskočki Split, Kroasia, Rabu 14 Oktober 2020. Back berpostur 194 cm itu tampil solid dan berhasil mencatatkan clean sheet dalam laga ini, walau Timnas U19 Indonesia gagal meraih kemenangan. Pasca pertandingan, Elkan Baggett mendapat ucapan dari klubnya Ipswich Town melalui Twitter. Klub asal Inggris itu juga mengonfirmasi bahwa Elkan Baggett akan tersedia untuk Timnas U19 Indonesia dalam 2 laga lagi sebelum ia kembali ke Ipswich. Dalam unggahan di akun Twitter, Ipswich Town Academy pun mengatakan, Elkan Baggett mencatat caps kedua untuk Timnas U19 Indonesia, menjadi starter dalam laga lawan Makedonia Utara dengan skor 0-0. Pemain muda Indonesia punya 2 laga lagi di Kroasia yang akan datang.
Elkan Baggett mengungkapkan kesannya setelah berkesempatan tampil perdana bersama Timnas U19 Indonesia. Bersama Timnas U19 Indonesia, Elkan Baggett telah berhasil membukukan 2 kali penampilan. Debut Elkan Baggett baru terlaksana ketika Timnas U19 Indonesia menjalani pertandingan ke-9 di Kroasia saat menjamu Makedonia Utara dengan kemenangan 4-1. Dan ini merupakan hasil yang sangat positif untuk debut seorang pemain yang baru saja bergabung pemusatan latihan. Elkan Baggett kembali dipercaya tampil oleh Shin Taeyong saat Timnas U19 Indonesia bersua lagi dengan Timnas U19 Makedonia Utara pada 14 Oktober 2020. Bermain penuh lagi selama 90 menit, Baggett pun mampu membantu lini pertahanan skuad Garuda Muda. Alhasil Timnas U19 Makedonia Utara tidak mampu membobol gawang Timnas U19 Indonesia. Begitu juga Timnas U19 Indonesia juga tidak bisa menggetarkan jaring gawang Timnas U19 Makedonia Utara, dan skor pun 0-0 sampai pertandingan usai. Baru-baru ini Baggett mengunggah foto momen dirinya saat menjalani penampilan perdana bersama Timnas U19 Indonesia. Bahkan bek berpostur 194 cm tersebut juga mengungkapkan kesannya ketika menjalani debut untuk tanah air di akun Instagram pribadinya. Elkan Baggett mengaku terhormat setelah berhasil mendapatkan kesempatan pertamanya membela Indonesia. Striker Timnas U19 Indonesia Bray Fatari harus berlatih terpisah selama 5 hari untuk memulihkan cedera hamstringnya. Striker Timnas U19 Indonesia Bray Fatari mengalami cedera ringan saat menjalani laga uji coba melawan Makedonia Utara pada Minggu 11 Oktober 2020. Bray Fatari yang dimasukkan sejak awal laga harus ditarik keluar pada menit ke-20 setelah sempat dijegal oleh pemain Makedonia Utara. Padahal Bray sempat berperan penting dalam proses gol Witan Sulaiman 7 menit sebelumnya. Posisinya pun digantikan oleh Jack Brown yang akhirnya mencetak 2 gol dan membantu skuad Garuda Nusantara menang dengan skor 4-1. Dokter Timnas U19 Indonesia Diki Muhammad Sofwan mengatakan bahwa Bray mengalami cedera hamstring ringan. Berkat penanganan serius dari tim medis, pemain Persija Jakarta itu kini berangsur membaik. Meski sudah semakin membaik, Bray masih harus menjalani latihan terpisah dari rekan-rekannya. Pemain asal Papua itu setidaknya harus menjalani latihan terpisah selama 3 hingga 5 hari. Diki Muhammad Sofwan pun mengatakan, kemarin saat pertandingan melawan Makedonia, Bray merasakan ada tarikan di bagian hamstringnya dan nyeri. Sudah kita periksa cedera hamstring ringan dan sekarang sedang pemulihan. Dia juga latihan terpisah bersama tim fisioterapis Timnas. Mungkin sekitar 3-5 hari Bray harus latihan terpisah terlebih dahulu dari tim. Tapi kita akan lihat perkembangannya setiap hari dari Bray, mudah-mudahan bisa cepat kembali. Pastinya para pecinta bola tanah air selalu dan terus mendoakan pemain Timnas U19 Indonesia yang saat ini mengalami cedera. Mereka adalah Bray Fatari dan Bagus Kavi. Kita ketahui Bray Fatari cedera hamstring saat Timnas U19 berhasil menang telak 4-1 ketika menghadapi Makedonia Utara. Sedangkan Bagus Kavi saat menjamu Reading U19 ketika memperkuat Garuda Select di Inggris. Oke, sampai di sini dulu football lovers. Jangan lupa untuk berikan komentarmu tentang kabar terbaru sepak bola hari ini ya guys. And I'll see you next time. Bye. Disabilitas. Persiapan